Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NPM 19140154, Prodi PGSD 6C, mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Di sini saya akan membuat video mempresentasikan pertemuan materi pertama sampai akhir. Materi yang pertama tentang laporan pengamatan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika di kelas rendah. Pada KTSP adalah yang pertama, langsung masuk ke materi abstrak. Yang kedua, banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, permasalahan matematika selalu diasosiasikan dengan direduksi menjadi angka. Yang keempat, tidak membiasakan siswa untuk berpikir kritis, hanya mekanistis. Yang kelima, metode penyelesaian masalah tidak terstruktur. Yang keenam, data dan statistik dikenalkan pada kelas 6 saja. Yang ketujuh, matematika adalah eksak. Sedangkan K13 adalah 1. Mulai pengamatan permasalahan konkret, kemudian ke semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Yang kedua, rumusan diturunkan oleh siswa dan permasalahan dikerjakan siswanya dengan rumus-rumus dan pengertian dasar. Yang ketiga, pertimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka atau gambar, grafik, pola, dan sebagai berikut. Yang keempat, dirancang supaya siswa harus berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Yang kelima, membiasakan siswa berpikir algoritmis. Yang keenam, memperluas materi mencakup peluang, pengolahan data, dan statistik. Yang ketujuh, mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Sekian materi laporan dari KTSP dan K13. Video tentang bagaimana penerapan matematika realistik di sekolah dasar. Pembelajaran matematika realistik adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan Rudolf di Belanda, yang menjelaskan bahwa RME dapat digolongkan sebagai aktivitas yang meliputi aktivitas pemecahan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realistis dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistis digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Pelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada pelajar untuk dibimbing dan menentukan kembali matematika dengan melakukannya. Artinya, dalam pendidikan matematika dengan sasaran utama matematika sebagai kegiatan dan bukan sistem tertutup. Jadi, fokus pembelajaran matematika harus pada kegiatan bermatematika atau matematisasi. Kemudian, secara eksplisit merumuskan ide tersebut dalam dua tipe matematisasi dalam konteks pendidikan, yaitu matematisasi horizontal dan vertikal. Pada matematisasi horizontal, siswa diberi perkakas matematika yang dapat menolongnya menyusun dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematisasi vertikal di pihak lain merupakan proses reorganisasi dalam sistem matematis, misalnya menemukan hubungan langsung dari keterkaitan antar konsep-konsep dan strategi-strategi dan kemudian menerapkan temuan tersebut. Jadi, matematisasi horizontal bertolak dari ranah nyata menuju ranah simbol, sedangkan matematisasi vertikal bergerak dalam ranah simbol. Kedua bentuk matematisasi ini sesungguhnya tidak berbeda maknanya dan sama nilainya. Dengan demikian, pembelajaran realistik merupakan suatu sistem pembelajaran yang didasarkan pada penelitian kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga guru harus merencanakan pengajaran yang cocok dengan tahap perkembangan siswa, baik itu mengenai kelompok belajar siswa, memfasilitasi pengaturan belajar siswa, mempertimbangkan latar belakang dan keragaman pengetahuan siswa, serta mempersiapkan cara teknik pertanyaan dan pelaksanaan asesmen otentiknya, sehingga pembelajaran mengarah pada peningkatan kecerdasan siswa secara menyeluruh untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sebaiknya PMRI di Indonesia agar berhasil. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal
pendidikan hendaknya dikelola baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dipacu dengan terlaksananya pendidikan yang tepat waktu dan tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui aktivitas belajar tersebut dilaksanakan dapat meningkatkan pengalaman belajar sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Pelaksanaannya pun harus dilaksanakan dengan pendekatan belajar yang sejalan dengan paradigma pendidikan sekarang. Paradigma baru pendidikan sekarang ini lebih melakukan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan perkembangan pengetahuan. Diharapkan di kelas siswa aktif dalam belajar, aktivitas berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI merupakan pendekatan dalam pembelajaran matematika yang sesuai dengan dalam pembelajaran dengan paradigma pendidikan sekarang. PMRI juga menekankan untuk membawa matematika pada pelajaran bermakna dengan menyangkutkan dalam kehidupan nyata sehari-hari yang bersifat realistik. Siswa disajikan masalah-masalah yang kontekstual, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi realistik. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.